Tuhan Yesus pakai waktu ini menjadi waktu di mana hati kami dibawa kepada Tuhan, dan kami bawa segala sesuatu yang ada dalam hati kami kepadamu. Biarkan Tuhan berkata-kata dan biarkan Tuhan beracara. Inilah waktu yang penting ya Tuhan. Dan biarlah waktu yang penting ini menjadi waktu yang ilahi, di mana setiap kami mengalami Engkau, dimanapun kami berada. Marilah Tuhan menjadikan setiap kami ini menikmati apa yang Kau sediakan, dan hati kami mampu menangkap apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Kami bawa seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarkanlah setiap mereka menangkap apa yang Tuhan mau dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Saudara, pada siang hari ini kita sama-sama dengarkan firman Tuhan tentang intervensi ilahi. Intervensi ilahi adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita, dan dalam kehidupan kekristenan itu sering muncul sebenarnya. Cuma kita seringkali nggak menangkap bahwa itu merupakan intervensi ilahi. Misalnya sebuah peristiwa ketika Bileam pada waktu itu diminta oleh Raja Balak, Raja Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Peristiwa itu adalah di mana Bileam pergi menaiki keledainya. Saya ingin bacakan dalam Bilangan 22 ayat 21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu dengan memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannyalah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalan pula lah malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Malaikat Tuhan meniarapkannya keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalannya, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab pada jalan ini, pada pemandanganku menuju pada kebinasaan," dan sebagainya. Saudara, peristiwa Bileam ini adalah peristiwa yang menurut saya di mana intervensi ilahi muncul, dan itu mengajar kepada kita bahwa intervensi dalam kehidupan sehari-hari kita juga seringkali muncul, dan kita harus mengenalinya intervensi ilahi itu.
Tetapi seperti Bileam juga kita nggak mengenalinya. Bileam ini menunggangi keledai. Dia menuju ke Moab sesuai dengan permintaan Balak, rajanya. Sebenarnya dia sudah tahu apa yang Tuhan mau, tetapi dorongan hatinya yang memberangkatkan dirinya. Dan akhirnya Bileam pergi. Dalam perjalanan kita tahu 3 kali yang namanya keledainya itu selalu menyimpang dari jalannya. Bahkan keledai itu memepet-mepet tembok sehingga kakinya Bileam itu terhimpit. Sampai akhirnya Bileam itu tidak bisa berjalan lagi meniarapkan diri dan Bileam memukulnya. Apa yang terjadi di situ? Bileam tidak tahu penyebab kenapa keledai itu menyimpang, kenapa keledai itu memepet-mepet ke dirinya, lalu juga tiarap. Kenapa? Dia nggak tahu. Sampai akhirnya Tuhan muncul di depannya. Dan disitulah membukakan mata Bileam dan tahu di situ ada malaikat. Malaikatnya juga bukan malaikat yang sedang berdiri bawa tongkat, tapi malaikat yang menghunuskan pedang. Pada saat itu harusnya Bileam tahu bahwa itu bukan satu perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang akan aman, damai, sejahtera. Pada saat itu Tuhan berkata kepada Bileam bahwa ini perjalanan menuju kepada kebinasaan. Intervensi ilahi seringkali muncul dalam hidup kita. Dan itu bertentangan dengan maunya kita. Bertentangan dengan keinginan kita. Bertentangan dengan kedagingan kita bahkan. Tetapi seringkali kita nggak mengenalinya. Kita menganggap bahwa itu bukan hal yang biasa-biasa, kita nggak mengenalinya. Kita nggak tahu bahwa intervensi ilahi itu datang dari Tuhan untuk menghadang langkah kita, supaya kita tidak binasa. Seringkali kita menganggap itu hal yang biasa. Seringkali kita menganggap bahwa itu adalah hal yang normal dan lumrah. Tetapi kalau seandainya saudara tahu, itu adalah intervensi ilahi, campur tangan ilahi dalam hidupmu. Dia seperti tangan yang menghadang engkau supaya engkau tidak jalan kepada jalan kebinasaan. Intervensi ilahi itu akan membelokkan langkahmu, karena kalau engkau terus berjalan lurus, ujungnya adalah kebinasaan. Intervensi ilahi itu bisa menjadikan satu hal yang harusnya pada saat itu engkau injak rem dan menarik rem tangan hidupmu. Engkau harusnya duduk diam dan engkau langsung merenung. Harusnya kau bertanya kepada Tuhan, apa ini yang sedang terjadi? Tetapi ada orang yang seperti Bileam yang matanya sudah tertutup oleh keinginan hatinya. Yang hatinya sudah mempunyai kecenderungan untuk melakukan apa yang diinginkan. Pada saat itu intervensi ilahi terjadi pada Bileam. Dan saya percaya intervensi ilahi juga sering muncul dalam hidupmu. Dan seringkali engkau tidak mengenalinya. Harusnya kau mengenalinya. Harusnya engkau mengetahuinya. Tetapi karena orang-orang yang mempunyai kecenderungan hati yang salah, kecenderungan yang hati penuh dengan nafsu dan kedagingan, itu yang seringkali nggak mengenalinya. Saudara, peristiwa Bileam ini seringkali muncul. Pelajaran inilah pelajaran yang penting. Dan ujungnya kita tahu, Bileam binasa bersama-sama dengan bangsa Moab. Lalu apa yang terjadi dengan kisah yang serupa? Yaitu adalah Saulus. Kalau Bileam naik keledai, Saulus naik kuda. Pada waktu itu Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Pada waktu itu perjalanan itulah sepertinya perjalanan yang mengejar satu perkenanan Tuhan menurut agama dan kepercayaan Saulus pada waktu itu. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 9.
Kisah Rasul 9 ini menuliskan Saulus bertobat. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan ia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Kisah Saulus ini juga merupakan satu kisah yang luar biasa. Kisah seorang yang berapi-api untuk mengejar perkenanan sesuai dengan ajaran dan aturan agama. Dia ingin menangkap murid-murid Tuhan dan membawanya ke Yerusalem untuk dihakimi dan diadili. Tetapi di tengah perjalanan di Damsyik, dia mengalami intervensi ilahi. Tuhan muncul dalam perjalanan itu, dan kudanya yang ditunggangi tiba-tiba itu berdiri meringkik ketakutan dan terjatuhlah Saulus. Orang-orang gak mengenali apa yang terjadi, tapi Saulus mengenali. Dan dia mendengar suara, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Setelah itu, peristiwa itulah peristiwa hal yang begitu luar biasa yang mengubah hidupnya Saulus. Tuhan membelokkan perjalanan. Tuhan mengintervensi. Tuhan melakukan sesuatu yang penting dalam hidupnya Saulus. Harusnya hari ini juga, ketika engkau mengalami intervensinya, engkau harus mengenalinya. Engkau harus menangkapnya. Bukan peristiwa biasa, bukan peristiwa yang lumrah, bukan peristiwa yang normal. Peristiwa yang akan membelokkan langkahmu. Ada langkahmu yang menuju kepada kesalahan. Tuhan melakukan intervensi. Atau langkahmu yang biasa, Tuhan melakukan satu intervensi juga, supaya engkau masuk dalam rencananya. Kisah Bileam dan Saulus ini dua hal yang sama, tetapi punya ujung yang berbeda. Sama-sama mengalami peristiwa yang luar biasa. Tetapi yang terjadi, Bileam tidak mengenalinya, tetapi Saulus langsung mengenalinya. Ini yang luar biasa. Lalu kita lanjutkan ayat yang ke-7. Kisah Rasul 9 ayat ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ini ayat selanjutnya bercerita tentang Ananias.
Ananias juga mengalami Tuhan, mengalami intervensi dalam hidupnya yang membuat dia nangkap apa yang sedang diperbuat Tuhan terhadap Saulus. Ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dengan suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Pada saat itu Ananias diberitahu oleh Tuhan tentang Saulus. Dan Saulus itu saat ini sudah berdoa. Dalam doanya dia dapatkan penglihatan. Ananias akan masuk dan menumpangkan tangan, sehingga dia yang buta dapat melihat lagi. Pada saat itu Ananias masih ada di rumahnya. Tetapi Saulus sudah melihat penglihatan. Ayat yang ke-13. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, 'Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis." Dua peristiwa dalam Alkitab ini luar biasa, saudara. Dua orang yang berbeda. Seorang yang namanya Bileam adalah seorang nabi yang mengatakan tepat perkataannya dan itu terjadi. Tetapi yang menjadi masalah, dia tahu yang harusnya dia lakukan, tetapi dorongan hatinya yang salah itu telah mendominasinya, telah mengubah arahnya, dan kita tahu ujungnya dia binasa. Pada saat itu harusnya keledainya yang ditungganginya itu menyimpang dari jalannya. Harusnya tidak boleh terjadi. Kalau saat itu juga Bileam hatinya menangkap, hatinya tahu. Tetapi hari itu Bileam hatinya sudah tertutup, sudah tumpul, sudah nggak bisa melihat lagi, sudah tidak tajam lagi. Hari ini ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang hatinya sudah tumpul, sudah tertutup, sudah nggak tajam lagi, sudah berada dalam kebingungan. Kenapa? Karena kecenderungan hatinya yang salah. Harusnya ada intervensi ilahi yang terjadi dalam hidupmu. Engkau mengenalinya. Cerita yang kedua itu adalah tentang Saulus yang akan menjadi rasul, namanya Paulus. Orang ini mengalami peristiwa di tengah perjalanan. Tetapi perbedaan dia dengan Bileam, Saulus langsung mengenalinya.
langsung tahu karena dia bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Lalu Tuhan menjawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dia langsung tahu maksudnya Tuhan. Dan dia saat itu buta. Dalam kebutaannya dia berdoa. Dia langsung tahu bahwa kebutaannya bukan kebutaan biasa. Dia berdoa. Dia melihat penglihatan. Ananias datang dan menumpangkan tangan. Dan dia menjadi bisa melihat kembali. Hari ini, dua peristiwa ini akan terjadi dalam hidup. Engkau yang tajam, bisa nggak melihat intervensi ilahi, sehingga keledai harus dipakai Tuhan untuk berbicara kepadamu. Hari ini juga ada orang-orang seperti Saulus yang mengalami intervensi ilahi. Dan mereka akhirnya setelah mengalami intervensi ilahi, hidup dia berubah. Arah hidupnya berubah. Hatinya mengalami Tuhan dan mengerjakan segala pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Tidak lagi melakukan kesia-siaan. Dua orang ini, jenis dua orang ini sedang terjadi. Apakah engkau hari ini seperti Bileam? Yang dulu engkau begitu tajam, yang begitu penuh, yang begitu mengerti Tuhan, menangkap Tuhan, mengerti kehendaknya, hari ini telah tidak ada lagi. Hari ini sudah gak punya lagi. Intervensi ilahi pun engkau tidak dapat menangkapnya. Tetapi saudara lihat, kalau itu terjadi, menyedihkan. Ada orang-orang yang bermimpi tentang seseorang. Tidak ada hubungannya, tidak mengerti apa yang terjadi. Dalam mimpi itu dimunculkan peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan. Lalu orang itu berkata, "Aku bermimpi tentangmu." Mimpi apa? Diceritakanlah mimpinya. Oh iya, harusnya orang ini menangkap mimpi itu, mencatatnya dan menyimpannya dalam hati, lalu mengevaluasi. Atau tiba-tiba ada orang lain dalam sebuah perjalanan tiba-tiba menelepon engkau dan mengatakan sesuatu kepadamu. Walaupun orang itu gak ada hubungan, gak bercerita tentangmu. Tiba-tiba orang itu telepon. Dalam telepon itu sepertinya Tuhan berkata kepadamu. Dan engkau tahu, harusnya engkau tahu, bahwa itu adalah suara Tuhan. Atau tiba-tiba teman kantormu atau teman kuliahmu atau dosenmu atau atasanmu atau siapa aja yang ada di sekitarmu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Harusnya engkau menangkapnya bahwa itu sebagai intervensi ilahi. Harusnya engkau mengerti bahwa itu intervensi ilahi. Tuhan memakai mulutnya. Tuhan memakai sesuatu. Harusnya pada saat itu engkau berkata, ya, itu intervensi ilahi. Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepadaku, supaya tidak jalan kebinasaan seperti Bileam. Saudara, saya teringat dengan sebuah peristiwa di mana Nuh disuruh Tuhan untuk bikin bahtera. Apa yang terjadi? Membangun bahtera pada zaman itu membutuhkan 100 tahun. Karena tidak ada karyawan, tidak ada pekerja, mereka sekeluarga. Mereka membangunnya, mereka menangkap dengan suara Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika bahtera itu dibangun, dikumpulkan kayu-kayu, dipotongnya sesuai dengan ukuran. Apa yang terjadi? Kurang lebih pada waktu itu muncul binatang-binatang. Mungkin pada waktu itu Nuh sekeluarga belum tahu apa yang dengan jelas, tapi beberapa binatang mulai berkumpul. Bahtera itu sedang dibangun dari 10% ke 20% pembangunannya. Jumlah binatang yang akan datang itu terasa makin bertambah. Dan di sekitarnya ada binatang-binatang tuh makin bertambah banyak.
Pembangunan Bahtera dari 30% ke 50%. Juga jumlah penumpang yang datang itu yang terdiri daripada binatang-binatang juga semakin banyak berkumpul di sekitar Bahtera. Akhirnya Bahtera itu dari 50% sampai ke 70%. Dari 70% sampai ke 100% selesai. Binatang-binatang itu sudah kumpul di sekitar Bahtera. Harusnya pada waktu itu orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang melihat Bahtera itu dibangun, mereka menangkap sesuatu yang berbeda. Harusnya itu menangkap sebagai satu intervensi ilahi. Dan harusnya Nuh dan sekeluarga juga tahu bahwa itu bukan pekerjaan biasa. Harusnya Nuh dan keluarganya menangkap dari awal. Akhirnya dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Bahtera selesai." Lalu Tuhan sepertinya berkata kepada binatang-binatang yang berkumpul itu. Dan semuanya mulai berbaris rapi. Sepasang demi sepasang masuk ke dalam Bahtera. Semuanya teratur, gak ada yang liar. Semuanya berjalan rapi dan semuanya masuk dalam Bahtera. Dan pada waktu itu binatang terakhir masuk. Saat itu juga Nuh melihat ke atas. Dan Tuhan berkata, "Siap-siap." Dan Alkitab berkata, Tuhan yang menutup pintu Bahtera. Dan Bahtera langsung ditutup pintunya. Hujan 40 hari 40 malam. Air yang di atas dibuka kerannya oleh Tuhan. Air yang di bawah juga dibuka kerannya oleh Tuhan. Bahtera itu mulai terangkat naik. Akhirnya banyak orang baru sadar bahwa ini adalah penghukuman Tuhan. Dan mereka berketuk-ketuk, mereka berteriak, "Tolong!" Tetapi pintu nggak bisa dibuka. Saudara perhatikan. Kenapa orang-orang pada waktu itu gak bisa menangkap intervensi ilahi, tapi binatang-binatangnya menangkap? Kenapa orang-orang pada saat itu sedang mengejek Nuh ketika membangun Bahtera? Sementara dengan mata kepala sendiri mereka melihat pasangan-pasangan binatang semakin banyak yang berkumpul di sekitar Bahtera. Kenapa mereka nggak dapat melihat itu? Kenapa mereka nggak mengenali? Karena persoalan hatinya sudah mempunyai kecenderungan yang salah. Hari-hari terakhir ini, Bahtera Kristus sedang dibangun. Hal yang paling mengerikan adalah orang-orang dunia yang gak kenal Tuhan. Mereka tahu Bahtera Tuhan sedang dibangun dan mereka mencari kebenaran. Sementara anak-anak Tuhan gak mengenalinya. Gak mengenali ini waktu yang penting. Gak mengenali adalah waktu yang genting. Sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan kenyamanan. Sibuk dengan kemauannya sendiri dan mengejar yang sia-sia. Sementara orang-orang dunia tahu dan menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Mereka menantikan anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh yang memimpin kebenaran kepada hidup mereka. Mereka menantikan anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh seperti yang dituliskan dalam kitab-kitab nabi kecil. Ada satu orang Israel dan di sekelilingnya ada 10 bangsa yang memegang jubahnya dan berkata, "Padamu ada Allah yang hidup. Kami mau ikut Engkau." Ini adalah hari-hari terakhir. Hari-hari di mana orang harus mengenali intervensi ilahi. Peristiwa-peristiwa yang normal belum tentu normal. Peristiwa-peristiwa yang lumrah belum tentu lumrah. Itu adalah intervensi ilahi. Bukan satu yang normal, bukan satu yang lumrah. Itu kejadian-kejadiannya harusnya mengubah hati kita. Harusnya membuat hati kita berjaga-jaga.
harusnya membuat hati kita takut kepada Tuhan dan semakin memberikan hidup kepada Tuhan. Waktunya sudah nggak lama lagi. Kalau binatang-binatang di zaman Nuh itu menangkap intervensi ilahi untuk pembangunan Bahtera, apakah anak-anak Tuhan pada hari-hari terakhir ini menangkap pekerjaan Tuhan, menangkap kehendak Tuhan, menangkap tuaian yang harus dituai, menangkap Bahtera sedang dibangun di zaman akhir ini, yaitu Bahtera Kristus, di mana setiap orang yang berada di dalam kehendaknya harusnya ikut campur, ambil bagian, masuk dalam barisan Tuhan, dan membawa bangsa-bangsa masuk ke dalam rumahnya. Sebab Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Saudara, waktu-waktu ini, waktu-waktu yang menentukan. Engkau harusnya berada dalam posisi di hadapan Tuhan. Jangan lepaskan posisimu. Jangan, karena engkau tidak akan mudah kembali kepada posisimu di hadapan Tuhan. Jangan seperti gadis bodoh, karena kebodohannya dia menganggap dengan mudah akan dapat membeli minyak seenaknya. Jangan merasa seperti gadis bodoh yang menyepelekan bagian yang penting. Dia menganggap bahwa pelita yang ada itu cukup, api yang ada dalam dirinya itu cukup. Jangan seperti gadis bodoh. Yang penting dianggap tidak penting. Yang tidak penting menjadi yang penting. Ujungnya tidak dapat masuk ke dalam pesta. Jangan seperti gadis bodoh, karena orang-orang ini tidak diizinkan masuk ke dalam pestanya Tuhan. Intervensi ilahi ketika terjadi dalam hidupmu, harusnya kau mengenalinya. Dan saya percaya setiap orang akan mengalami intervensi ilahi dalam hidupnya. Bukan sekali, bahkan berkali-kali. Dan yang menjadi masalah, apakah engkau mengenalinya? Apakah engkau menangkapnya? Dan apakah engkau bisa menyimpannya dalam hati dan menangkap perjalanan yang diintervensi oleh Tuhan itu sebagai perjalanan yang mengubah engkau kepada kehendaknya. Ketika engkau salah, engkau juga menangkap bahwa intervensi ilahi ini harusnya menghentikan langkahmu. Jangan terus memaksa, jangan terus melakukan dengan hati yang salah. Kenapa? Karena itu kan berujung kepada kebinasaan. Saudara, percayakan dirimu kepada Tuhan. Kalau hari-hari ke depan kau menangkap intervensi ilahi, kenalilah. Kalau langkahmu salah, hentikan langkahmu. Karena Tuhan sayang kepadamu. Kalau hari-hari ini kau begitu berada dalam sebuah ruangan, Tuhan akan memberikan pintu kepadamu. Kalau hari-hari ini kau kejeblos ke dalam satu lubang dan engkau sebentar lagi masuk dalam lubang itu, Tuhan sedang menutup jalanmu. Dan engkau berkata, Tuhan, kenapa kau tutup jalanku? Karena engkau akan masuk ke dalam lubang. Ya Tuhan, aku tidak akan masuk ke dalam lubang. Engkau harusnya berhenti, engkau harusnya membuat hatimu bertanya-tanya, kesalahan apa yang membuat yang ada dalam hatiku, kecenderungannya ini pasti kecenderungan yang salah. Hentikan langkahmu. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki engkau tidak binasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah waktu ini, waktu setiap kami mengenali intervensi ilahi dalam hidup kami masing-masing. Jauhlah daripada kami melakukan kesalahan. Jauhlah daripada kami jatuh ke dalam kebinasaan. Tetapi kami bisa menangkap apa yang kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus. Amin.